Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat datang di channel YouTube Kabuto Tito. Ini channel YouTube yang mereview apa aja, tapi khusus yang asik-asik aja. Kali ini kita review menu makanan masakan Padang punyanya rumah makan Gajebo yang ada di Provinsi Lampung, tepatnya di Kota Bandar Lampung. Oke bos, sebelum tonton video ini jangan lupa subscribe, like, dan jika mau bincang-bincang silakan juga komen. Tak lupa share. Lanjut. Menu ini namanya ayam bakar. Ini fenomenal juga di rumah makan Gajebo. Bahannya ini ayam bakar ini ya tentunya ayam ya, jangan yang lain. Kalau yang lain misalnya daging ya namanya bukan ayam bakar tapi daging bakar. Cara masaknya ini luar biasa, harus dibakar pakai api, nggak boleh pakai air. Kemudian mengenai rasa, udah banyak yang cerita ayam bakarnya Gajebo ini lain dari yang lain. Kalau dimakan rasanya di lidah itu semut banget, sampai semua bahan-bahannya itu kerasa rempah-rempahnya. Apalagi kalau dimakan pakai nasi. Jangan ragu-ragu, kalau ke Gajebo ayam bakar ini jadi recommended banget buat kalian. Oke. Gulai tunjang atau sebagian orang bilangnya ini gulai kikil. Bahan-bahannya ini dari kaki sapi. Diambil bagian bawah, dikulitin dulu kulit luarnya, sisa kulit dalam dipotong-potong, dipilih ada daging ototnya juga, dipilih yang lembut. Sedangkan bahan-bahannya yaitu tadi kaki sapi tadi. Tidak lupa bahan wajib yaitu kelapa tua yang dipilih untuk dijadikan santan, dicampur rempah-rempah seperti pala, cengkeh, kayu manis. Cara masaknya ya direbus ya, nggak mungkin dibakar. Direbus sampai keluar minyaknya, gajinya, rasanya kalau di mulut. Silakan pesen di Gajebo, ini juga oke banget. Ayam sayur atau gulai ayam. Kok ayam sayur? Gulai ayam nggak ada kalau di Padang tuh pakai sayur-sayur. Gulai ayam ini bahannya dari ayam yang terpilih, kemudian dimasak bersama rempah-rempah khas Indonesia Nasional Raya Bhinneka Tunggal Ika Pancasila Merdeka, yaitu pala, cengkeh, kayu manis, kapulaga, dan tidak lupa bahan wajibnya kelapa tua yang dijadiin santan. Cara masaknya ya direbus, kemudian diaduk-aduk sampai enak, jangan sampai hancur rasanya nih. Rasanya itu pakai nasi ya, anget-anget, dimakan pelan-pelan, dikunyah-kunyah manis guys, ampun pokoknya. Telur dadar Padang khas Gajebo. Nah ini telur, bahannya telur ayam campur telur bebek, diaduk sampai berbusa, campur bawang merah, kasih bawang putih, kasih lada, kasih garam, kemudian digoreng pelan-pelan, dikontrol jangan sampai mutung, jangan sampai hilang rasanya. Terus minyaknya juga dicari minyak yang kalau misalnya digoreng dengan telur, dia muncul rasa telurnya, dicampur rasa minyaknya yang gurih, empuk, sehingga di lidah benar-benar bikin tidak lupa, bikin lupa daratan. Kalau lupa daratan. Terus ini juga enak pakai sambal hijau makannya, suwer, kewer-kewer. Gulai ati sapi dan limpo, lama bana, rancak bana, asli rasanya. Wis, bahasa Padang itu ya. Ini bahannya adalah ati sapi, kemudian limpa yang diambil dari badan sapi, bukan dari badan ayam. Aneh juga, ati sapi tapi ngambil badan ayam. Oke, jangan ngelantur, fokus. Nah itu wis enak bener itu ya.
Itu agak gede tuh kalau biar dikunyah tuh krauk. Pakai sambal itu, tapi sambalnya nggak banyak-banyak ya. Kemudian juga tetap dia pakai santan yang bagus, yang tua. Pokoknya kalau santan itu wajib, pokoknya fardu ain, pokoknya itu nggak bisa, nggak harus pakai santan. Kalau nggak pakai santan nggak madang dia. Kemudian pakai kerupuk makanya. Kalau udah pakai kerupuk makanya, waduh, luar biasa. Endos bos, coba dicoba, oke? Randang urang ngawa lama bana, condong mato kanan rancak, condong salero kanan lama. Bisa juga tuh ngapalinnya, agak lama tuh. Ini rendang ini udah nggak usah diulas lagi, bahannya tentu pasti daging sapi yang seger ya. Sapinya dipotong baca bismillah, belinya tempat Pak Haji, langganan kita, insya Allah anak buahnya baca bismillah. Nah, kemudian bahannya tetap kelapa ya, kelapa, santan lagi, kemudian ada bumbu rahasia Padang untuk gazebo. Kemudian rasanya itu waduh, kita nggak usah ditanya lagi deh, makanya pakai kuah sop itu, coba pakai kuah sop pasti beda rasanya, dites ya. Yang ini juga cukup legenda, namanya gulai tambusu dan gulai babat Minang asli perantauan. Waduh, kalau kita lihat tuh isinya di tambusu itu usus sapi bahannya ya, dicampur telur sama tahu yang bagus, yang enak. Kemudian direbus, pakai santan juga, pakai cabai giling, lada, pala, rempah-rempah yang khas Minang. Kemudian dicuci dulu ya sebelumnya bahan-bahannya, termasuk itu babat. Nah itu tuh babat tuh, itu rasanya guys, itu kalau makan pakai kerupuknya kerupuk apa? Kerupuk jange. Pakai kerupuk jange, kasih bumbu rendang, diaduk-aduk pakai tangan, dimakan. Cobain, kalau nggak ngeces tuh, berani jamin deh. Oke, jangan lupa ya. Selanjutnya gulai cancang. Ada yang bilang gulai cincang, tapi kalau kita ke kampungnya sana, di Minang sana, kita banyak yang ngomong gulai cancang. Bahannya tentu dari sapi, diambil dari tetelan ya, tapi tetelannya yang terpilih, nggak sembarang tetel. Kalau sembarang tetel namanya netel, musingin pala. Kemudian lembut banget, tetap bahannya kelapa juga, tapi ini lebih banyak berminyaknya karena dicampur gajinya itu. Jadi gaji kecampur kelapa, kemudian direbus, nggak bisa dibayangin nggak. Terus gajinya itu, ya Allah, benar-benar lembut banget di lidah itu. Ini juga makannya pakai kerupuk jange, sambal hijau, sambal merah. Nah kalau mau pakai pete, waduh kalau udah dipakai pete ya, udah kriuk pete, langsung kita kepal nasinya, dikasih gulai ayam, masukin cincangnya di kepala nasi, kita makan. Di kerongkongan itu, ampun, maut pokoknya. Sampai batuk, jadi ngiler ya. Gulai gazebo ini yang spesial di atas spesial. Wah, gulai gazebo ini dibuat bahannya dari sandung lamur bagian dada sapi ya, tepatnya di dekat ketiaknya sapi. Ketiaknya sapi. Kalau ketiaknya sapi berarti sapi punya tangan dong. Ya tapi begitulah, sandung lamur namanya, kalau kita Google ada. Nah, khasnya gazebo ini, kenapa dia jadi menu favorit? Karena ini menjadi kedemenannya yang punya rumah makan gazebo ini. Yang punya makan gazebo ini, anak-anaknya, istri ini demen banget sama gazebo ini. Karena gazebo ini lembut kayak daging gaji, tapi dia bukan gaji. Kenapa? Kalau gaji itu kan kalau didiemin dia lama-lama nggak diangkat tuh dingin, beku, enak, hampa di ini. Tapi kalau ini nggak beku-beku, dia enak aja rasanya. Apalagi kalau dimakan pakai campuran sambal merah rendang, renyah banget. Menutup review menu masakan rumah makan gazebo Bandar Lampung yaitu pergedel. Pergedel ini termasuk makanan pelengkap untuk menemani gulai, semua itu yang kita sebut tadi itu makan pakai nasi kan. Nah, dipakai pergedel ini. Pergedel ini bahannya telur ya, pakai daun bawang, pakai daun apa lagi, daun sop apa ya, kemudian pakai garam, pokoknya lengkap deh. Kemudian
dibalur telur ya, telur ayam, bukan telur naga ya, nggak ada telur naga. Kalau ada kita campur, cuman nggak ada. Nah, terus kita goreng. Nah, telur itu kan dikocok tuh, banyak sisa kocokannya itu kita goreng yang lembut jadi kriuk. Nah, kriuk ini kita taburin di atas pergedel ini. Ini luar biasa kalau jadi temen makan gulai-gulayan, cocok banget. Oke, selamat datang ke Gazebo. Oke bos, demikian dulu video kita kali ini. Tapi masih ada beberapa menu lagi loh yang belum sempat direview. Nanti kita akan review ya. Nantikan video menu makanan yang ada di rumah makan Gazebo selanjutnya. Ciao, wassalamualaikum.